Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Rasul Ulul Azmi. Para Rasul seringkali dibekali dengan mukjizat, juga didukung oleh sifat-sifat yang sangat istimewa. Di antara para Rasul itu ada yang mendapat gelar istimewa, yaitu Ulul Azmi, karena ketabahan, kesabaran, dan perjuangannya yang luar biasa melebihi kemampuan manusia biasa. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya, tidak mau menerima ajaran yang disampaikan. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi adalah sebagai berikut. 1. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi adalah dalam kelompok Ulul Azmi ini orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah. Di antaranya tantangan dakwah para Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Nomor 1, Nabi Nuh. Setelah melakukan dakwah yang cukup lama, sedikit umat yang mengikutinya. Berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi hanya 80 orang yang beriman. Setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutupi dengan jari-jarinya, termasuk istri dan anaknya. Hingga suatu hari Allah memintanya untuk membuat sebuah perahu besar. Sampai waktunya tiba, Allah memberikan azab pedih berupa banjir bandang untuk kaum Nabi Nuh dan yang mengingkarinya. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya selamat dari bencana tersebut karena berada di dalam perahu yang mereka buat. Setelah itu Nabi Ibrahim. Bentuk ketabahan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah sebagai berikut. Nomor 1, perintah Allah yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Selanjutnya diperintahkan agar keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah yang kedua adalah menyembelih putranya kesayangannya, yaitu Ismail. Yang ketiga, perintah Allah yang ketiga, Nabi Ibrahim harus ke Mekah untuk membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau, yaitu Ismail. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Dari perjalanan Nabi Musa, akhirnya diketahui bahwa Allah tidak menyukai perbuatan semena-mena ataupun menganiaya orang lain. Itu sebabnya salah satu perintah Allah itu Fir'aun. Pada suatu hari Fir'aun bermimpi Mesir terbakar yang hebat. Mimpi itu kemudian ditafsir bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang menjadi musuh dan menghancurkan kerajaannya. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongannya dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dengan Al-Qasas ayat 4. Hingga suatu hari Allah memerintahkan Yukabat untuk menghancurkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Nomor 4 adalah Nabi Isa. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Isa semakin giat berjuang merubah keyakinan dan gaya hidup masyarakat dari salah menuju yang Allah ridhoi. Namun sayang, dakwah Nabi Isa berubah menjadi penentangan, fitnahan, dan ejekan.
Keikhlasan Nabi Isa dalam memandu Bani Israel untuk kembali ke jalan yang benar tidak berjalan lancar oleh karena tingginya pergulangan pertanyaan yang meminta bukti kebenaran. Nabi Isa memohon kepada Allah agar berkenan menunjukkan bukti-bukti agar masyarakat Bani Israel berhenti membantah. Maka Allah pun menganugerahinya yaitu mukjizat, yaitu kejadian yang luar biasa sebagai bukti kerasulannya. Yang kelima adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan aktivitas tafa'ul tam yang ditandai tawaf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengelilingi Ka'bah. Setelah masuk Islam, orang-orang kuat di kalangan kafir Quraisy seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab diikuti dengan aktivitas Syirah Fi'ri, yaitu perang pemikiran, dan Kifah Siyasi, perlawanan politik, Tabani Masalih umat, mengadopsi kemaslahatan umat, dan Kasyif al-Khudad, yaitu membongkar makar jahat. Maka kaum kafir Quraisy memahami benar bahwa dakwah Nabi Muhammad adalah dakwah pemikiran yang ingin mengubah pemikiran mereka yang salah. Tapi mereka juga sadar bahwa dakwah Nabi Muhammad juga merupakan dakwah politik yang akan bisa mengubah pandangan hidup, sikap, dan peradaban mereka. Mereka paham jika ini berhasil, maka kaum mereka akan meninggalkan mereka dan mengikuti Nabi Muhammad dengan Islam yang diembannya. Selanjutnya, hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Sifat-sifat yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu sifat sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan teguh pendirian. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi, yaitu nomor 1, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Nomor 2, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. Nomor 3, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Nomor 4, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Yang kelima yaitu mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nomor 6, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Nomor 7, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Nomor 8, akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.